mau saya lihatkan adalah kasus-kasusnya. Jadi, misalnya nih, ada yang dapat stase pediatrik. Nanti kasus yang paling sering di stase pediatrik itu misalnya CP diplegi, kemudian CP hemiplegi, CP quadriplegi, sama CP atetoid, ataksia, kemudian Down syndrome, kemudian sama yang paling sering ya, yang paling sering adalah sama ini, autism, dan satu lagi, itu kalau nggak CTEV, CTEV juga sering ya, banyak. Sama gangguan pernafasan akut, ini respiratorius, infeksi akut, pernafasan atas itu contohnya adalah ISPA, sama ada flat foot, ya. Kemudian ada juga Earth palsy, kemudian ada paling sering adalah ini CP yang et causanya adalah microcephalus dan hydrocephalus. Nah, itu yang paling sering. Nah, itu kalau untuk yang di stase pediatrik. Kemudian kalau misalnya stase neuromuskuler itu biasanya ini adalah kasus yang paling sering adalah Bell's palsy, kemudian stroke, kemudian CTS, kemudian vertigo, kemudian neuropati, sama SCI. Sama ini, apa namanya, cedera dari saraf tepi. Cedera saraf tepi itu banyak. Misalnya cedera saraf tepi pada nervus ulnaris, ya kan? Cedera saraf tepi pada nervus medianus. Cedera saraf tepi pada nervus, misalnya nervus peroneus. Nah, kayak gitu. Itu adalah cedera saraf tepi. Ya, sama yang paling sering yang dia terkena pada cervical disebut juga dengan CRS atau cervical root syndrome. Nah, itu paling sering pada stase neurologi. Nanti untuk pengukurannya itu beda-beda, ya. Kemudian untuk pada stase kardiopulmonal itu biasanya itu tuh pada ini traktus respiratorius. Contohnya adalah asma bronkial, kemudian eh, ini ya, pneumonia, kemudian ada emfisema, kemudian ada TB paru, kemudian ada efusi pleura, kemudian ada pneumotoraks. Nah, itu paling sering kalian temukan nanti di lahan, ya. Kemudian nanti ada juga kalau misalnya dia berkaitan dengan kardiaknya, nanti adalah post CABG misalnya, kemudian adanya ini pasca bedah toraks, kemudian nanti ada perikarditis, sama yang paling sering adalah myocard infarct, ya. CABG ini post op coronary artery bypass graft, ya. Kemudian nanti untuk yang kasus muskuloskeletal itu paling banyak juga, ya. Ada frozen shoulder. Nah, ini paling paling sering frozen shoulder. Kemudian ada tendinitis. Kemudian tendinitis banyak ya, bisa pada tendinitis dari musculus supraspinatus atau misalnya pada tenis elbow, golfer elbow, kemudian paling sering juga di GS, kemudian trigger finger, OA, skoliosis. Nah, kalau muskuloskeletal ini lebih banyak biasanya. Makanya pengukuran dan tes spesifik pada stase muskuloskeletal itu memang lebih kompleks biasanya. Kemudian nanti olahraga yang paling sering adalah sprain ankle, kemudian ruptur ligamen, kemudian ruptur tendon, sama ruptur otot, kemudian jumper's knee, kemudian chondromalacia patella, kemudian tear meniscus, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang paling sering ada di lahan yang akan kalian temukan nanti. Nanti kalau misalnya, saya nggak tahu ya ini kalian dapat integumen atau enggak, kayaknya enggak ya. Kalau misalnya kalian dapat nanti ada yang stasa integumen, biasanya nanti banyak misalnya dari kombustio. Nanti kombustio ada kombustio grade 1, grade 2, grade 3, grade 2A, grade 2B. Nah, kayak gitu. Nanti ada juga misalnya ada folikulitis. Nah, kayak gitu. Misalnya ada yang disebabkan karena bakterium bakterium dari Mycobacterium lepra misalnya. Nah, itu adalah stase-stase integumen. Kayak gitu. Oke, nah, saya langsung saja yang paling sering nanti kalian temukan di lahan.
Lihatkah sudah PPT-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah nih, Bu. Oke. Nah, nanti untuk misalnya kalian sudah pernah bikin ICF belum? ICF sudah pernah? SK sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Berarti kalau misalnya kalian bikin ICF, ICF itu nama dulu namanya itu dulu terkenalnya adalah kepanitraan. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa menyusun ICF, maka mudah sekali untuk membuat SK atau status klinis. Nah, dalam menegakkan diagnosa, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan anamnesis. Mungkin kalian udah tahu lah anamnesis itu ada dua, dia ada auto sama hetero. Kalau auto mungkin pasiennya kalian langsung tembak aja kalau misalnya pasien itu bisa melakukan komunikasi dua arah, kemudian apa namanya kognitifnya bagus, ya udah berarti kalian langsung saja menggunakan auto anamnesis di mana pasien itu bisa menceritakan ini proses terjadinya cedera kayak gitu. Tapi kalau misalnya pada stase pediatrik misalnya atau pada stase geriatrik, apakah mungkin pasien itu bisa menceritakan sendiri proses terjadinya patologi? Kan nggak mungkin. Jadi kalian menggunakan heteroanamnesis atau yang disebut juga dengan alloanamnesis. Jadi kalian bisa melakukan wawancara terhadap orang yang terdekat. Ya, atau terhadap orang yang mengerti proses patologiknya. Contohnya misalnya adalah orang tua atau misalnya saudara, ya seperti itu. Ya, misalnya nanti nih ada pada stase misalnya post CABG, corona arteri, bypass graft misalnya ternyata dia untuk tingkat kesadarannya ya tingkat kesadarannya dia bukan kompos mentis, tapi misalnya dia itu ada letargi ya seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya pasien itu adalah letargi, tidak kompos mentis, biasanya kalian bisa menggunakan anamnesis yang tipenya adalah alloanamnesis. Seperti itu. Ya, atau misalnya orang stroke itu yang dia itu kan bisa terkena pada gangguan berbicaranya, yaitu nanti disebut juga dengan afasia. Afasia itu ada dua, ada afasia motorik, ada afasia sensorik. Kalau misalnya orang stroke yang dia terkena dari afasia sensorik, jadi dia tidak akan bisa menceritakan proses terjadinya perjalanan penyakitnya. Jadi nggak bisa. Jadi kita bisa melakukan wawancara dengan cara aloanamnesis. Ya, untuk anamnesis sebenarnya nanti kalian banyak yang harus kalian tuliskan sebenarnya, tapi saya punya apa ya eh cara cepat untuk anamnesis. Kalian pakainya sebentar. Nah, ini Secret Seven. Jadi kalian menggunakan Secret Seven aja. Apalagi misalnya dalam waktu kalian wawancara itu paling cuma bisa 10 menit, 10 menit. Jadi kalau di lahan itu kita tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan anamnesis. Jadi kita bisa menggunakan second seven aja. Misalnya lokasinya di mana. Contoh misalnya pada kasus muskuloskeletal, misalnya frozen shoulder. Oh, frozen shoulder itu berarti untuk struktur anatomicalnya, berarti dia berada pada shoulder. Nanti ditulis shoulder dextra atau shoulder sinistra. Terus nanti untuk lebih spesifik site-nya, itu kalian bisa tulis di bagian mananya, di bursanya, di tendonnya, atau di ototnya, atau di ligamennya. Nah, itu adalah contoh dari lokasinya. Ya, nah sekarang kualitas. Nah, kalau misalnya kualitas, misalnya kalian sudah melihat kalau misalnya dia lagi pada fase inflamasi. Fase inflamasi itu dia ada fase dua, ada fasenya dua. Ya, ada fase akut sama ada fase kronik. Kalau misal fase akut itu biasanya dia dibagi menjadi dua. Ada fase akut sama subakut. Kalau akut berarti dia benar-benar ada tanda-tanda radang. Contoh misalnya ada tumor, dolor, kolor, rubor, fungsi Leisa. Nah, itu adalah tanda-tanda akut. Tapi kalau misalnya dia kronik, itu biasanya adanya ini apa namanya penurunan lingkup gerak sendi, kemudian biasanya bengkaknya itu disebut juga dengan piting udem, kemudian itu ada jaringan fibrosa yang muncul atau kalau kita bilang itu adalah jaringan paru. Ya, jadi kalian harus tahu kualitas dari eh, cederanya itu seperti apa. Apakah dia akut atau dia kronik. Ya, nah kemudian di sini ada kuantitas atau keparahan. Nah, ini bisa kalian dengan menggunakan teknik pengukuran. Misalnya, misalnya tadi, misalnya frozen shoulder itu ternyata kita tahu ternyata kualitasnya itu dia adalah akut misalnya frozen shoulder.
Kalau misalnya kalian mempelajari tentang proses shoulder itu sebenarnya untuk etiologinya itu dia adalah idiopatik, ya kan? Maka untuk mencari kuantitas atau keparahan kita bisa berdasarkan dengan nyerinya. Nah, jadi kalian bisa mengukur nyeri dari frozen shoulder untuk mengetahui apakah ini nyeri hebat, nyeri ringan, atau nyeri sedang. Seperti itu. Atau yang kedua, itu kan secara subjektif ya. Kalau misalnya untuk yang nyeri. Kalau misalnya kalian mencari untuk yang lebih objektif, itu kalian bisa menggunakan MRI. Ya, jadi kalau MRI itu kan, kalau frozen shoulder itu kan berarti kan adanya kekakuan atau kebekuan pada bagian pada bagian shouldernya. Itu bisa kalian lihat dari burusa. Biasanya burusanya itu dia mengalami penebalan. Nah, itu kita bisa lihat dari MRI. Ya, kemudian waktu, misalnya kapan terjadinya, ya, kemudian seperti apa perjalanan proses penyakitnya, kemudian kalau misalnya dia ada nyeri, seberapa sering nyerinya, kemudian frekuensinya itu ditanya semuanya. Ya, kemudian situasi dan kondisi pada saat terjadi, misalnya ditanya pada saat nyeri itu posisinya seperti apa, ya. Kemudian faktor-faktor yang memperberat atau meringankan gejala biasanya ini berpengaruh terhadap okupasi atau pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Itu kalian juga harus tanya. Kemudian manifestasi gejala lain yang terkait, misalnya apakah nanti dia itu ada penyakit riwayat lain, contohnya adalah DM. Ternyata memang ada beberapa jurnal mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki riwayat DM mudah sekali untuk terjadinya frozen shoulder. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa masuk ke dalam manifestasi gejala lain. Ya, nanti ditanya. Biasanya menggunakan secret saver. Nah, ini adalah yang anamnesis. Ya, nah ini beda lagi kalau misalnya kalian di stase pediatrik. Kalau stase pediatrik itu biasanya lebih kompleks. Itu kalau lebih kompleks itu biasanya ditanya dengan riwayat ibu. Biasanya. Ditanya riwayat ibu misalnya kan kalau misalnya kita anamnesis pada stase pediatrik itu bukan hanya ada pada anaknya ya yang kita lihat secara objektif tapi juga kepada ibu. Jadi kita harus tanya ibunya. Jadi pertanyaan yang pertama misalnya apakah anaknya itu cukup bulan pada saat lahir. Kalau anak itu kan cukup bulan itu dikatakan adalah maksimal itu 39 minggu. Kalau di bawah 37 minggu itu dia disebut juga dengan preterm labor. Kemudian kalau misalnya dia lebih dari 39 minggu itu dia disebut juga dengan ini bayi eh yang bayi yang apa? Kalau saya bilang itu adalah bayi yang beresiko terkena racun dari air ketuban atau amnion ibu biasanya. Ya, nanti bayinya bisa asfiksi dan lain-lain. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nanti kemudian nanti sebenarnya anamnesisnya itu dibagi menjadi tiga. Nanti ada prenatal, natal, sama postnatal. Contoh misalnya pertanyaan pada saat prenatal. Nanti pertanyaan pada saat prenatal, apakah ibunya itu punya riwayat preeklamsia? Jadi preeklamsia itu adalah ini tekanan darah, memiliki hipertensi yang tinggi dan tidak teratur pada saat kehamilan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah tentang nutrisi, apakah pada saat kehamilan nutrisi itu tercukupi dengan baik atau tidak? Terus apakah punya riwayat, misalnya riwayat adanya Down syndrome atau yang lain-lain. Terus pada saat Natal, misalnya, oh ternyata lahirnya itu presbo atau presentasi bokong karena disebabkan ibunya tidak pernah senam, ibunya tidak pernah mencukupkan nutrisi pada bayi dan janinnya atau fetusnya. Makanya pada saat kelahiran itu terjadinya bisa terlilit tali pusar atau misalnya presbo atau presentasi bokong. Kemudian pertanyaan pada saat sudah lahir misalnya, apakah bayinya menangis? Apakah ada warna kebiruan pada daerah mulut sama daerah jari-jari tangan sama jari-jari kaki? Nah, seperti itu contohnya. Jadi pertanyaannya lebih pada si ibu. Ya, yang dibagi menjadi tiga, prenatal, natal, dan postnatal. Seperti itu. Ya, nanti beda lagi kayak ini. Contoh lagi
Ya, nah ini yang tadi saya bahas keparahan itu dengan pengukuran nyeri. Beda lagi contohnya seperti ini. Contohnya misalnya dia kasusnya adalah stase neuromuskular. Nah, kalau misalnya dia stase neuromuskular itu beda lagi. Contoh misalnya dari kuantitas atau keparahan. Jadi kalian harus tahu dia itu tuh cedera sistem saraf pusat atau cedera sistem saraf tepi. Contoh misalnya cedera sistem saraf tepi. Misalnya adanya eh ini ya gangguan pada nervous ini medianus, ya kan? Nanti nama deformitasnya itu adalah monkey hand, ya. Ya, saya ulang, mohon maaf. Jadi misalnya kalian itu pada stasiun neuromuskuloskeletal. Nanti kalian harus mengidentifikasi dulu itu kasusnya adalah cedera saraf tepi atau cedera sistem saraf pusat. Contohnya adalah cedera sistem saraf tepi. Misalnya adalah gangguan pada nervus medianus. Nanti nama deformitasnya adalah monkey hand. Nah, misal rata-rata orang yang punya monkey hand itu adalah orang-orang yang terkena dari Mycobacterium lepra. Jadi mikrobakterium lepranya itu dia bisa menyebabkan kerusakan akson pada bagian sistem saraf tepi. Nah, jadi dia akan menyebabkan gangguan ya jadi putusnya induksi ya induksi saraf yang ada pada sistem saraf tepi yang paling sering adalah nervus medianus. Makanya nama nama deformitasnya adalah monkey hand ya. Nah, itu kalian harus tahu tingkat kuantitas atau keparahannya. Misalnya nanti ada level cedera. Misalnya level cederanya itu adalah oh ini level cederanya adalah aksonomesis. Oh ini adalah neurotmesis. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah level cedera yang sistem saraf tepi. Nanti beda lagi yang level cedera sistem saraf pusat. Nah, kalau misalnya level cedera sistem saraf pusat, kalian harus berdasarkan dari ini tanda dan gejala yang dilihat yang ada atau muncul pada saat terjadinya cedera sistem saraf pusat. Contohnya misalnya adanya tanda-tanda meningial. Pernah dengar tanda-tanda meningial? Pernah dengar nggak? Tanda-tanda meningial. Ada yang tahu? Contoh saya panggil ya. Coba saya panggil siapa ini? Coba Dela Putri ada nggak? Dela Putri Aulia. Ada Dela Putri Aulia? Atau siapa ya? Nurdini ada nggak Nurdini? Nurdini apakah ada? Rahmania Mbak. Wulfi ada nggak? Ada Mbak. Oke, coba Rahma. Rahma pernah nggak dengar tentang tanda-tanda meningial atau kaku duduk pada cedera sistem saraf pusat? Belum pernah Mbak. Belum pernah? Pernah dengar Kernick sign atau Brusinski sign, Brusinski satu, Brusinski 2 sign ada? Pernah dengar? Sepertinya belum Mbak. Apa? Sepertinya belum. Belum ya? Oh ya udah, oke. Belum. Ya. Oke, jadi nanti kalian untuk pemeriksaan neuromuskular memang lebih complicated lagi karena terkait dengan kuantitas dan keparahan tergantung dengan tanda dan gejala yang muncul. Misalnya ya, misalnya dia itu adanya ini meningitis ya atau peradangan pada selaput otak ya. Jadi kalau meningitis itu dia itu tuh bisa menyebabkan stroke loh.
Ya, biasanya bisa dia menyebabkan stroke, tapi stroke-nya itu tuh adalah stroke vokal. Kalau kalian kemarin belajar, jadi ada yang disebut juga dengan stroke vokal. Jadi stroke vokal itu biasanya etiologinya adalah karena meningitis. Nah, ini kalian harus tahu tanda dan gejala yang muncul yang kausanya adalah karena meningitis. Biasanya dia didasari dengan tanda dan gejalanya adalah tanda-tanda meningial. Contohnya adalah Kernick sign, Brusinski 1, Brusinski 2 sign. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah positif dari Kernick sama Brusin-Kisai itu biasanya dia sudah level yang berat biasanya. Ya, itu adalah contoh yang untuk CNS. Jadi gangguan pada Central Nervous System. Nanti ada lagi paling sering juga nanti SCI, yaitu adalah Spinal Cord Injury. Nanti untuk kuantitas dan keparahan dia berdasarkan dengan nama alat ukurnya adalah ASIA. Jadi ASIA itu untuk mengetahui level cedera dari peripheral nerve system itu tuh tingkatnya apa. Nanti ada tingkatan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kayak gitu. Itu untuk mengetahui kuantitas dan keparahan dari peripheral nervous system injury. Gitu ya. Itu untuk yang anamnesis. Mungkin untuk yang anamnesis saya tutup. Ada pertanyaan sebelum saya ganti topik? Mbak, izin bertanya. Ini siapa ini yang tanya? Saya Mbak Farah. Oke, Emang nanti pas di lahan itu kita boleh kan Mbak melakukan pengukuran dalam artian berarti kita pegang pasien ya Mbak? benar. Iya, kalian harus pegang pasien. Hmm. Jadi, kalian kan punya visio kit nggak? Kalian sudah dikasih visio kit belum? Ada Mbak, ada. Udah pernah ada dikasih. Visio kit kan, nanti kalau itu tuh harus wajib dibawa. Misalnya nih, Farah kamu dapat stasa apa? Belum belum tahu Mbak, cuma tahu rumah sakitnya aja. Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa di dekat UNS. Lupa Oh, deh. rumah sakit jiwa ya. Nah, itu biasanya neuro. Kalau biasanya ya, neuro biasanya, neuropsikiatrik biasanya. Nanti untuk kasus-kasusnya mungkin belum belum di-share ya sama Pak Taufik, tapi nanti biasanya ada. Biasanya itu neuro biasanya, neuropsikiatrik. Misalnya nih tentang neuro, nanti kamu bawa misalnya biasanya yang kamu bawa itu adalah mini mental scale biasanya. Ya, untuk yang di rumah sakit jiwa. Memang kalau misalnya di RSI itu tuh kurang untuk variasi dari kasusnya memang nggak terlalu banyak, tapi memang biasanya kasusnya stasanya adalah neuropsikiatrik, misalnya Alzheimer, kemudian demensia, ya seperti itu. Kemudian ada fasia juga, seperti itu. Ada fasia sensorik, ada fasia motorik, kemudian ada yang dia kalau kalau di luar negeri itu fisioterapi sudah masuk ke dalam neuropsikiatrik yang dia masuknya adalah bipolar itu juga bisa. Memang kalau Indonesia belum ada guideline-nya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di lahan kamu pegang pasien bawa visio kit, misalnya bawa apa namanya tensi itu harus dibawa, kemudian bawa goniometer, kemudian bawa catatan kecil untuk apa namanya menulis hasil pengukuran, anamnesisnya apa aja. Seperti itu. Jadi memang harus megang pasien, tapi biasanya kalau mau pegang pasien biasanya izin dulu. Misalnya izin sama misalnya ada apa pengurusnya atau pengelolanya. Misalnya pengelolanya mau ngambil pasien ini, jadi bilang dulu ke pengelolanya kalau misalnya izin mau ngambil pasien. Terus nanti kalian kalau misalnya mau dijadikan SK, kalian punya SK kan nanti tugasnya? Ada kan Farah? SK? Iya, Status klinis. sepertinya iya Mbak, karena bakalan ada coachingnya juga. Bakal ada kan? Itu kalian baru kasih informed consent. Jadi informed consent itu adalah surat, bukan surat sih, kayak dia itu tuh form di mana ketersediaan pasien itu kita jadikan sebagai profundus. Kayak gitu. Ya udah nanti pasiennya tanda tangan, ya udah kalian bebas mengeksplor. Ya tapi memang harus izin pengelola terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi memang harus dipegang. Jadi kalian tidak hanya saya nggak ngerti ya, kalau misalnya penulisan SK itu nggak bisa hanya dengan observasi, nggak bisa deh. Jadi kalian memang harus pegang, harus ngukur. Misalnya kamu mau ngukur LGS, kamu nggak bisa hanya dengan observasi ya, kamu harus action di sana. LGS-nya seperti apa, kayak gitu. MMT-nya seperti apa, seperti itu. Gitu ya, Far? Baik, baik Bu. Oke. Ada yang lain? Kalau sudah Mbak, saya ganti. boleh izin bertanya, Mbak?
Oh iya, boleh. Apa? Di bagian anamnesis sistem itu kan ada kayak semacam gangguan di kepala dan leher, kardiovaskular, Hmm. respirasi dan sebagainya. Nah, itu yang diisi bagaimana ya, Mbak? Nah, contoh sistem kepala ya. Contoh ini pada sastra pediatrik. Contoh, kalau pada sastra pediatrik kamu ukur antropometrik lingkar kepala. Ya kan? Lingkar kepalanya seperti apa? Kamu harus cari tahu dulu normalnya berapa. Biasanya normalnya itu adalah 40 sampai dengan 43, 44. Kalau misalnya dia di bawah dari 40, berarti dia disebut juga dengan microcephalus. Kalian mengukurnya dengan cara menggunakan midline. Nah, itu adalah termasuk ke dalam anthropometric test sistem kepala. Ya, contoh lagi ada pada habis kepala apa ya? Saya lupa. Ada. Kardiovaskuler, Mbak. Nah, kalau kardiovaskuler itu kalian pernah nggak sih ini mengetahui apeks jantung di mana? Pernah praktek nggak? Kayaknya pernah deh, Mbak, tapi lupa. Nah, kayak misalnya ictus cordis, pernah dengar nggak ictus cordis? Pernah, Mbak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya pada pemeriksaan sistem itu, misalnya nih, di itu tuh ada ini, miokard infarct. Kalau misalnya kalian mempelajari tentang patologi dari miokard infarct, itu pasti adanya edema. Edemanya itu di mana? Edemanya adalah pada ruang jantung. Bisa pada ventricle, bisa pada atrium. Nah, untuk mengetahui adanya edema pada ruang jantung, kalian harus mengetahui ictus cordis. Itu benar nggak ictus cordisnya di ICS 4 sama 5? Nah, seperti itu. Itu adalah pada pemeriksaan sistem, contohnya. Kemudian habis kardio apa? Respirasi, Mbak. Respirasi. Nah, respirasi contoh untuk mengetahui adanya sputum. Tahu kan sputum apa? Ada Lendir, yang tahu Mbak. sputum? Apa? Sputum? Dahak, Lendir, Mbak. Mbak. Sputum itu lendir, iya. Jadi sputum itu lendir. Nanti kalian akan belajar deh lendir itu berdasarkan dengan warnanya, ya. Nah, lendir kalau misalnya pada bagian traktus respiratorius itu tuh dia pada lobusnya, bisa pada lobus anterior, bisa pada lobus posterior, bisa pada bagian lobus kanan, bisa pada bagian lobus kiri, kan seperti itu kan. Nah, untuk mengetahui si sputum itu kalian menggunakan apa? Cara mengetahui sputum ada di traktus respiratorius. Dengan apa? Auskultasi. Ayo, dengan apa? Sputum? Perkusi bukan, Mbak? Dengan apa? Perkusi. Auskultasi Dengan bukan, stet Mbak? Iya benar, dengan auskultasi. Jadi dengan stetoskop ya. Jadi dengan stetoskop itu kalian bisa mengetahui letak sputum itu di mana. Kalau misalnya kalian sudah dapat letak sputumnya ya ditulis aja. Berarti nanti adanya sputum di lobus anterior, lobus sebelah kanan paru-paru. Seperti itu. Atau misalnya selain sputum, apalagi biasanya yang kalian temukan pada traktus respiratorius gangguannya selain sputum? Bising, ya kan? Bunyi bising pada paru, ya kan? Ada ronci, ya kan? Ada crackles. Nah, itu kalian tulis aja di situ. Nanti kalian akan lengkapi di bawah-bawahnya lagi yang kalian temuin lagi. Nah, seperti itu. Ya, contoh misalnya kemudian pada sistem muskuloskeletal. Oh, misalnya muskuloskeletal misalnya ada fraktur ya, udah frakturnya itu tuh sebelah mana? Lokasinya seperti apa? Pattern frakturnya kan ada yang spiral, ada yang kominot, seperti itu. Apakah dia tipenya fraktur dislokasi itu ditulis saja. Seperti itu. Gimana? Terjawab? Berarti untuk anamnesis sistem ini nggak selalu berdasarkan wawancara ya, Mbak? Berdasarkan pemeriksaan juga. Iya, benar. Berdasarkan Oke, baik. pemeriksaan juga. Makanya untuk kalian pasien, kalau saya ya, kalau saya dulu itu, kalau misalnya saya mencari pasien, saya mencari pasien yang paling sering datang ke rumah sakit. Misalnya kalian prakteknya 2 minggu, saya seminggu itu dia bisa ke rumah sakit 3 sampai 4 kali. Saya cari pasien yang paling sering datang ke rumah sakit. Jadi saya mudah sekali untuk explore. Misalnya anamnesisnya di hari apa, pemeriksaannya seperti apa, kemudian terapi 1, terapi 2. Jadi SK saya itu full 4. Dan datanya objektif. Tidak data hantu loh ya. Karena sering banget saya menemukan mahasiswa menulis data hantu. Tiba-tiba T1, T2 evaluasinya ada perubahan.
Seperti itu kalau saya bilang adalah data hantu. Jadi seperti itu. Oke, Baik, ada terima kasih, pertanyaan lagi? Mbak. Oke, sama-sama. Kalau tidak ada, saya lanjut topik yang lain. Oke, saya stop share dulu. Nah, ini adalah pengukuran yang paling sering. Jadi setelah anamnesis, kalian itu kan berarti sudah bisa ini melakukan rencana fisioterapi. Nah, rencana fisioterapinya salah satunya adalah asesmen. Asesmen apa yang akan kalian pilih? Nah, rata-rata di fisioterapi itu, kalau misalnya dia muskuloskeletal, kemudian dia adalah neuromuskuler, kemudian dia adalah sport, kemudian nanti dia ada kardio, itu pasti ada nyeri. Jadi nyeri itu pasti ada. Di miokard infark aja dia ada. Dia nyeri dada biasanya. Ya. Kemudian kalau misalnya nyeri tergantung dengan lokasi. Nah, kalau misalnya nyeri kalian boleh terserah mau pakai apa. Ya, tapi yang paling objektif nyeri itu adalah VAS. Kalian paham kan makna dari objektif itu apa? Objektif itu adalah yang terukur. Jadi misalnya VAS itu kan ada, misalnya dia 5,2/10. Nah, itu kan dia objektif. Ya kan? Nanti untuk nyeri pasti dia diukurnya dengan tiga aspek. Misalnya nyeri diam, ya kan? Nyeri gerak, nyeri diam, nyeri gerak, satunya saya lupa apa ya. Oh, nyeri pada saat ini. Pada saat nyeri diam itu kan kalau misalnya dengan cara sadar ya. Kalau biasanya ada pada kasus neuromuskuler itu biasanya nyeri pada saat dia istirahat tidur biasanya. Karena nyeri diam itu beda sama nyeri pada saat tidur. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah nyeri, bisa menggunakan verbal rating scale, kemudian fast, kemudian numeric rating scale, kemudian descriptor differential scale, kemudian biasanya kalau pada anak-anak itu dia biasanya pakai flex scale biasanya. Nanti cari aja flex scale. Kalau misalnya kalian dapat pada stase pediatrik. Ya, misalnya nih, kalau misalnya pasiennya itu tuh masih bisa melakukan komunikasi dua arah, ya udah kalian pakai VAS aja. Tapi kalau misalnya pasien geriatrik, kalian bisa menggunakan verbal rating scale itu bisa atau numerical rating scale. Jadi si pasien itu tinggal apa namanya bilang aja sakitnya itu tuh nomor berapa. Nah, itu biasanya numeric rating scale atau yang verbal rating scale. Biasanya seperti itu. Biasanya untuk pasien geriatrik dia lebih mudah seperti itu. Ya. Ini banyak, kalau fast kalian mungkin sudah ya. Kemudian itu, nah, kemudian nanti kalau misalnya ini, saya nggak tahu nanti ada stase integumen atau tidak, ya. Nanti biasanya dengan menggunakan ini nyeri pada kasus-kasus kombustio, biasanya maaf tadi jaringannya kurang bagus ya. Jadi itu adalah yang nyeri, kemudian saya kalau nyeri mungkin kalian sudah ya.
Kalau nyeri, nanti bisa juga sih sebenarnya kalian itu menggunakan foam. Ya, misalnya ada dengan ini CRS, misalnya cervical root syndrome. Jadi cervical root syndrome itu dia punya foam cervical root syndrome yang dia itu tuh sudah mengukur dari nyeri. Itu juga sudah ada. Jadi nggak harus teman-teman menggunakan yang fast sama NRS, itu nggak perlu. Jadi terserah kalian, kalian mau menggunakannya seperti apa. Apa ya, sesuai dengan sikon dari pasien. Nah, kemudian, nah, antropometrik. Jadi kalau antropometrik itu memang juga sering kalian apa namanya harus kalian lakukan. Misalnya tadi pada fase stase pediatrik itu antropometriknya adalah lingkar kepala, ya kan? Kemudian nanti dia juga pemeriksaan segmental, panjang tubuh, panjang kaki, ya seperti itu. Itu juga wajib dilakukan pada kasus stase pediatrik biasanya. Jadi yang paling sering antropometrik yang dilakukan adalah mengukur pengukuran indeks massa tubuh. Itu juga sering. Ya, biasanya ini untuk mengetahui manifestasi klinis yang lain karena dia misalnya disertai dengan obesitas. Itu jadi kalian harus melakukan pengukuran antropometrik. Kemudian misalnya antropometrik lain, misalnya kalian mau mengukur dari massa lemak. Berarti kalau misalnya massa lemak, kalian bisa menggunakan kaliper untuk mengukur massa lemak biasanya. Kemudian misalnya pada stase ini ya traumatologik, muskuloskeletal dan traumatologik ya misalnya dia contohnya adalah fraktur, yang fraktur di mana dia itu tuh merubah panjang tungkai, berarti kalian harus melakukan pengukuran panjang tungkai, baik secara apparent length, ya kan, apparent length itu kan nanti dia dari umbilikus menuju dengan malleus medialis dengan menggunakan midline, atau bisa juga dengan true length. Ya, yang diukur dari sia sampai dengan malleolus medialis melalui papea. Nah, ini yang saya tadi bilang, skin fold atau untuk massa tubuh atau massa lemak, sorry, itu kalian bisa menggunakan kaliper. Itu juga bisa. Sekarang kan karena di fisioterapi itu ada yang disebut juga dengan metabolic syndrome. Jadi kan mungkin yang di wellness, teman-teman yang udah pernah ngambil wellness mungkin sudah pernah dengar tentang metabolic syndrome. Jadi kalau metabolic syndrome itu mereka pengukurannya berdasarkan dengan antropometrik. Misalnya adalah dengan skin fold atau massa lemak sama indeks massa tubuh. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu untuk yang antropometrik. Lingkar perut, lingkar pinggang, ini adalah kaliper untuk skin fold-nya. Untuk metabolic syndrome. Ya, oke. Kemudian saya cari lagi. Nah, kemudian biasanya pada stase muskuloskeletal juga dan neuromuskuler itu biasanya kita juga melakukan pemeriksaan spesifik namanya adalah manual muscle testing atau pengukuran dari kinerja otot. Misalnya nanti kalian mendapatkan subjektif assessment-nya adalah kalian mendapatkan adalah adanya kelemahan otot. Kalau misalnya kalian mendapatkan subjektif assessment-nya adalah kelemahan otot, berarti kalian harus mencari objektifnya. Objektifnya adalah dengan menggunakan muscle manual muscle testing atau MMT.
Sudah tahu kan MMT seperti apa? MMT, udah ada yang tahu? Jadi MMT itu adalah pengukuran kekuatan otot. Nanti dia itu tuh dari 5, 4, 3, 2, 1. Tapi biasanya di rumah sakit itu biasanya ada yang menggunakan plus, ada yang menggunakan negatif. Seperti itu. Misalnya dia nomornya 5, misalnya MMT-nya adalah 5. Berarti MMT 5 adalah dia mampu melawan gravitasi dan dia full ROM sama dia mampu melawan tahanan maksimal. Misalnya nih yang kalian melakukan tes adalah MMT misalnya pada supraspinatus. Ya, jadi musculus supraspinatus kan dia fungsinya adalah untuk abduction. Nah, ternyata di kalian ditemukan bahwa subjective assessment itu dia ditemukan adanya kelemahan abduction atau penurunan LGS pada saat abduction tadi. Maka kalian harus melakukan MMT. Ini MMT pada supraspinatus itu berapa? Nah, nanti ada dua sudut pandang. MMT ada yang berdasarkan dengan one muscle, ada yang berdasarkan dengan group muscle. Group muscle contohnya flexor, ya. Misalnya ini frozen shoulder. Frozen shoulder ditemukan subjektif assessment-nya adalah adanya kelemahan otot. Kelemahan otot misalnya pada flexor muscle. Flexor muscle berarti termasuk dari deltoid anterior. Kemudian nanti juga ada otot-otot yang lain misalnya di daerah platysma, misalnya musculus platysma. Ya. Nah, itu jadi dia lebih dari satu otot. Makanya dia disebut juga dengan grup otot, misalnya flexor, extensor, seperti itu. Nanti sama, tapi untuk grade-nya 5, 4, 3, 2, 1. Tergantung kasus ya sebenarnya. Misalnya juga nanti misalnya kasusnya itu tuh pada OA, misalnya pada stase geriatrik. Pada stase geriatrik itu paling sering adalah OA atau osteoartritis genu. Ya, jadi selain adanya penipisan dari kartilago, secara muskuloskeletalnya, dia juga terjadinya adanya kelemahan otot. Itu kelemahan otot pada semua bidang, bidang sagital, bidang frontal, ya kan? Itu misalnya nanti pada bidang sagital, oh ternyata yang mengalami kelemahan otot itu misalnya adalah muskulus pada bagian quadriceps, ya, kemudian sama muskulus pada bagian hamstring. Itu kalian tinggal cek aja MMT-nya berapa. Seperti itu. Kalau tahanan minimal itu adalah 4. Kalau 3 itu dia masih bisa melawan gravitasi dan masih bisa full ROM tapi tidak bisa melawan tahanan. Tapi kalau misalnya 2, dia full ROM tapi dia tidak bisa melawan gravitasi. Seperti itu. Jadi dihafal aja yang 5 itu di luar kepala. Jadi kalian pada saat tes MMT kalian nggak perlu buat ngelihat catatan lagi. Nah, ini beda kalau misalnya nanti kalau misalnya pada atlet, kalau atlet kalian wajib menggunakan tes 1RM. Beda lagi kalau 1RM. Kalau 1RM ada rumusnya ya. Nah, ini pakainya diagram Holton. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang pengukuran nyeri, terus yang antropometri, sama yang MMT mungkin. Ini yang paling sering yang akan ditulis di ICF. Jelas? Ini kita cuma recall aja ya. Nggak materi full, nggak materi baru full, nggak. Kita cuma recall. Nggak ada? Oke, saya lanjut aja ya. Nah, ini sebenarnya saya punya modul pengukuran sendiri. Ini ya. Ini adalah modul pengukuran yang untuk mengukur misalnya range of motion dengan menggunakan goniometer. Ya. Yang penting pada saat kalian menggunakan goniometer, itu kalian harus tahu aksisnya di mana.
aksis dan bidang. Dan cara ini, jadi pada saat di ICF kalian menuliskan, kalau misalnya ada penurunan LGS ya, berarti kalian wajib menuliskan dengan menggunakan ISOM. Ya, kan kalian udah pernah bikin ICF sama SK, jadi pasti gampang bikin ISOM. Kemudian dari pemeriksaan rank assumption juga itu pasti kita mengetahui dari and-fill. Misalnya soft and fill. Misalnya pada saat deflection itu adalah soft and fill. Kemudian kalau misalnya hard and fill atau misalnya ada perubahan karena adanya misalnya fraktur yang jadi foam yang awalnya dia hard and fill misalnya. Nah, setelah terjadi fraktur dan setelah terjadi operasi, ternyata berubah enfilnya menjadi foam enfil. Itu juga bisa. Jadi ditulis nanti perubahan enfil. Nah, enfil dia dari eh, ini ya gerakan pasif, pasif movement test namanya. Nah, ini ROM sudah. Nanti kalau misalnya mau materinya nanti bisa saya kirim. Nah, jadi nyeri, itu nyeri sudah banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi, tiga tipe pengukuran nyeri. Kalau misalnya kalian pakai VAS kan itu bisa kalian nyeri gerak, ya kan, sama nyeri diam kan. Tapi kalau misalnya untuk yang pengukuran nyeri, itu secara fisiologis loh ya, itu ada tiga sebenarnya. Ada self-report measure, sama observational measure, sama pada saat pengukuran fisiologisnya. Jadi pengukuran fisiologis adalah dengan menggunakan tes spesifiknya. Baru kita bisa menginterpretasikan nyeri. Jadi sebenarnya banyak ya. Jadi misalnya nih kalian tadi pilihnya yang fast ya. Fast itu dia termasuk ke dalam self report measure. Jadi si penderita itu dia apa ya menjelaskan secara keseluruhan dari nyeri yang dia rasakan selama sakit dengan menggunakan FASI. Nah, itu adalah disebut juga dengan self-report. Tapi nanti beda lagi sama yang pengukuran fisiologis. Biasanya kalau pengukuran fisiologis itu kita menggunakan tes-tes spesifik. Misalnya pada saat tadi dia punya myocard infarct, itu kan berarti tes spesifik untuk pengukuran fisiologis kita menggunakan karena dia ada angina pectoris, jadi kita bisa menggunakan NIHA untuk mengetahui nyeri dada. Nah, itu adalah untuk pengukuran fisiologisnya. Nanti beda lagi sama misalnya pada pediatrik. Biasanya kalau pediatrik itu dia menggunakan Wong Baker atau flex scale untuk mengetahui ekspresi pada anak. Pada saat anak itu tidak nyaman atau ketidaknyamanan pada saat posisi diam dan pada saat posisi gerak. Seperti itu, baik secara observasi maupun tidak. Ya, oke. Nah ini pengukuran yang paling sering ya. Kemudian nanti jangan lupa juga kalau misalnya kalian sudah punya rencana intervensi, jangan lupa untuk tes sensibilitas ya. Misalnya nanti tes sensibilitasnya adalah tajam tumpul atau misalnya sentuhan halus, sentuhan ringan, ya kan, suhu, vibrasi dan proprioception. Nah, biasanya pada orang-orang yang fraktur itu pasti adanya gangguan pada proprioception. Makanya nanti untuk tes spesifiknya adalah dengan menggunakan ini pengukuran tes perception test namanya. Itu adalah Meissner dan Saraf-Pacinian. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus tahu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Mbak. Oke, belum ada. Sekarang saya dari ini ya, sensorik ya. Tadi sensorik sudah ya, sensorik. Kemudian saya buka dulu materinya. Nah, ini dia. Share dulu. Nah,
Nah, sekarang adalah pada yang ini ya, stase neuromuskuler. Biasanya dia stroke. Wah, stroke itu banyak sekali. Ada yang stroke vokal, ada yang stroke yang hemorrhagic. Ya, seperti itu. Banyak kalau untuk tipe-tipe stroke ya. Nah, kalau stroke, jadi ada pasien yang sadar, yang memang dia sudah rawat jalan, tapi ada juga yang kita dikasih pasien yang dia di ICU. Kalau dulu saya dapat pasiennya di ICU, jadi pasien itu tuh, apa namanya, stupor statusnya. Ya, jadi nih, ya. Jadi kalian bisa menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Mungkin ada yang pernah tahu GCS itu apa? Udah pernah belajar mungkin atau ada yang pernah dengar GCS? GCS, Glasgow Coma Scale. Ini memang biasanya dipakai di ICU biasanya. Ada pasien-pasien stroke. Ya, nanti kalau GCS nanti kalian harus mengetahui respon mata, kemudian respon motorik, sama respon verbal. Misalnya nih pada saat kalian observasi pasiennya, misalnya status pasien itu tuh koma, stroke, misalnya. Ya, di hari pertama, hari kedua aja fisioterapi itu udah bisa melakukan tindakan fisioterapi pada pasien stroke. Ya, itu nanti kalian untuk mengukur GCS-nya, kalian harus melihat respon mata. Misalnya respon matanya adalah kalau misalnya ya, matanya itu kita lihat, nanti kita kasih stimulus pada matanya. Nanti kita lihat responnya. Apakah dia spontan? Kalau spontan berarti nilainya 4. Kalau rangsangan suara, misalnya dia kaget, nilainya 3. Tapi tanpa adanya buka mata, itu nilai 3. Rangsangan nyeri, nilainya 2. Ya kan? Kalau tidak ada, berarti dia koma. Ya. Kemudian respon motorik. Ya, misalnya kita mematuhi perintah, misalnya kita memberikan stimulus, kemudian nanti reaksinya atau responnya adalah pasien akan bereaksi terhadap perintah verbal misalnya, maka itu nilainya 6. Ya, kemudian pasiennya diminta untuk mengetahui lokasi nyeri. Nah, itu kalau misalnya dapat mengidentifikasi yang terlokalisasi, ya, itu nilainya adalah 5. Nah, seperti itu contoh dari GCS. Ya, dan ini nanti dijumlah totalnya berapa, nanti ada interpretasinya. Nanti interpretasinya nanti dia ada misalnya kesadaran penuh, ya seperti itu. Kesadaran sedang, sama kesadaran normal, kayak gitu. Ini adalah GCS. Emang tapi kayaknya untuk preklinik kayaknya nggak sampai ICU. Tapi paling biasanya di poli ya. Kalian mainnya di poli. Tapi biasanya di poli kalian juga pakainya GCS juga. Karena biasanya ada pasien stroke yang dia dibawa rawat jalan dengan menggunakan ini eh apa? Yang dari poli, yang dari ICU. Jadi dia diantarnya dari poli kemudian menuju ke klinik. Biasanya itu ada rujukan juga biasanya. Ya, atau pasien yang dengan datang kursi roda, kemudian dia itu tuh tingkatan kesadarannya adalah stupor atau letargi, itu juga bisa, itu datang ke klinik, kayak gitu. Jadi kalian harus mengetahui GCS dari pasien stroke biasanya. Ternyata bukan hanya pasien stroke aja, tapi pada pasien yang dia meningitis, itu juga kalian harus cek dari Glasgow Coma Scale-nya. Kalau ini kalian harus mengetahui berapa ini, kalian harus hafal di luar kepala ini. Misalnya respon matanya kan ada 4, 3, 2, 1. Oh, 4 itu dia mata terbuka secara spontan, 3 mata terbuka kalau misalnya ada perintah verbal, 2 berapa, 1 berapa. Nah itu, jadi kalian harus hafal di luar kepala. Kayak gitu, biasanya. Ya, kemudian masih pemeriksaan neurologis. Nah ini, pemeriksaan neurologis. Jadi kalau misalnya neurologis, itu kan ada dua, ada peripheral nervous system sama central nervous system. Kalau ini juga dulu karena saya dapat stasenya paling banyak neuro ya. Jadi memang harus punya ini, buku kecil, buku kecil. Tapi kan dulu itu kan kalau zaman saya internet belum terlalu banyak ya. Jadi saya pakainya catatan kecil dulu. Dibikin aja. Pemeriksaan buat neurologis apa aja. Nah ini, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan neurologis, baik dia itu tuh sifatnya adalah peripheral nervous system atau central nervous system, kalian harus melakukan ini semua pada cranial nerve,
kemudian pada motor function, pada sensory function, sama reflex. Itu kalian harus melakukan semuanya. Ya, misalnya cranial nerve itu kalian harus hafal olfaktori, optikus, oculomotorik, kemudian trochlearis, trigeminus, abdusen, aksesoris, ya seperti itu. Itu harus dihafal semua untuk testing pada cranial nerve-nya, ya kan? Kemudian pada testing motor function tergantung dengan kasus. Contoh misalnya kasusnya itu tuh adalah SCI atau spinal cord injury. Itu kalian bisa menggunakan ASIA form. Itu langsung aja motor function. Ya, kemudian untuk sensory function kalian bisa menggunakan dermatom test. Ya, kemudian untuk refleks itu kalian bisa mengetahuinya dengan dua cara, dengan tes pada refleks primitif atau refleks misalnya refleks fisiologis sama refleks patologis. Refleks patologis itu contohnya adalah Babinski. Ya, kalau refleks fisiologis contohnya adalah refleks patella. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui, harus hafal. Ini sebenarnya udah ada sih. Jadi ini kalian harus melakukannya. Ini adalah untuk yang mata. Ya, ini adalah untuk saraf nomor 3, 4, sama 5. Ini pada mata, gerakan pada mata. Jadi dia hanya menggunakan satu pensil aja. Tapi kita bisa mengetahui apa namanya? Gerakan pada saraf nomor 3, 4, 5. Kalau trigeminal itu pakai kapas. Kemudian kalau fasial itu biasanya pakai ini apa? Pakai MMT, pakai ini skala Ugo. Kalau dulu saya pakainya langsung skala Ugo Vis. Kalau untuk mengetahui apa namanya motorik dan sensorik pada nervus ketujuh, itu saya langsung skala Ugo aja, nggak usah pakai kayak gini. Langsung aja pakai skala Ugo. Pernah dengar skala Ugo? Nizar udah pernah skala Ugo Vis? Sudah, Bu. Tuh, langsung aja pakai kalau saraf nomor 7 langsung pakai Ugo aja. Paling cepat. Oke. Kalau ini karena kita nggak ada alatnya ya, jadi nggak. Nah, kemudian nanti jangan lupa juga kalian harus melakukan asesmen pada balancing, pada gate-nya. Kemudian misalnya contoh, misalnya gangguan balance, misalnya ada yang gangguan pada cerebellum, maka kalian bisa menggunakan Romberg test. Kemudian kalau misalnya dia gangguan nih pada frontal lobe-nya, sehingga adanya penurunan berpikir, misalnya kalian bisa menggunakan Finger to Nose test, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau central nervous system itu pasti adanya gangguan pada otak, ya. Otak itu kan kalau secara bongkahan itu ada otak besar sama otak kecil. Kalau otak besar itu biasanya untuk berpikir, untuk akselerasi seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang otak kecil itu biasanya untuk keseimbangan. Kayak gitu. Nah, ini adalah tes-tes sensoris. Biasanya ada stereognosis, barognosis, ada sentuhan halus, ada tajam tumpul, ada panas dingin. Nah, itu seperti itu. Ada grapestesia. Nah, ini biasanya ini dilakukan bukan hanya pada stase neurologi, tapi juga pada stase-stase geriatrik. Kayak gitu. Nah, kemudian ada refleks. Nah, refleks itu dia ada yang fisiologis, ada yang patologis, ya. Refleks, contohnya refleks yang fisiologis dia ada refleks tricep, refleks brachioradialis, patellar, Achilles, plantar, sama abdominal. Tapi biasanya cukup satu aja, misalnya kalau di ICF atau di SK, misalnya kalian ini, misalnya dia adanya ALBP misalnya, low back pain-nya, tapi dia et causanya adalah misalnya karena spondylolistesis pada lumbal misalnya. Spondylolistesis itu kan bahaya kan, dia bisa menyebabkan gangguan berjalan dan adanya gangguan pada peripheral nervous system dari lumbal ke bawah sampai dengan sakrum. Nah, itu artinya nanti dia adanya gangguan gait. Nah, kalau misalnya dia ada gangguan gait, pasti dia akan terjadinya penurunan pada refleks fisiologis. Kayak gitu. Jadi dicek aja. Misalnya level fisiologis yang mau kalian cek adalah patella.
ya udah berarti nanti nilainya pasti akan berkurang. Nah, untuk interpretasi nilai itu ada 0, 1, 2. 0 itu dia tidak ada respon, 1 itu responnya salah, 2 responnya benar. Jadi kalian harus mengetahui stimulusnya apa, responnya apa. Kayak gitu. Nah, untuk mengetahui dari refleks ini, kalau misalnya dia itu tuh central nervous system injury atau peripheral nervous system injury, kita berdasarkan dari interpretasinya. Contoh biasanya, kalau misalnya pasien-pasien yang disertai dengan central nervous system injury, biasanya refleks fisiologisnya itu tuh berlebihan. Ya, kemudian kalau misalnya dia kenanya adalah peripheral nervous system injury, itu biasanya dia akan berkurang. Contohnya seperti bahkan dia bisa hilang. Biasanya misalnya dia adanya ini ya gangguan pada saraf peroneus. Jadi kalau saraf peroneus itu kan dia berfungsi untuk dorsiflex angle kan? Dia bisa untuk dorsiflex ankle. Kalau misalnya dia mengalami gangguan pada nervus peroneus yang disebabkan karena peripheral nervous system injury, maka pada saat kalian tes sensoris refleks fisiologisnya, maka refleks dari patellar, achilis, dan plantar nilainya 0 karena dia termasuk ke dalam peripheral nervous system injury. Kayak gitu. Contohnya. Tapi beda kalau misalnya pada pasien stroke. Kalau pasien stroke nanti bicepsnya berlebihan, tricepsnya berlebihan, brachioradialis juga berlebihan, sampai ke abdominal pun dia berlebihan. Kayak gitu. Jadi bedanya seperti itu. Ini pasti kalian sudah pernah belajar, jadi saya skip saja. Nah ini, ya. Oh dia ini ada sampai 4 juga. Kalau kalau saya dulu di rumah sakit 012. 0 itu nggak ada respon, nomor 1 itu dia low atau salah, nomor 2 dia normal. Kayak gitu. Terus ini kalian bisa menggunakan ini scale for grading reflex of physiologis itu ada 4 plus, 3 plus, 2 plus, 1 plus sama 0. Misalnya dia ini eh, stroke misalnya. Dia stroke, oh ternyata stroke itu dia central persistent injury. Ternyata pada saat kita tes level fisiologis dari brachioradialis atau misalnya pada bicep refleksnya ternyata dia nilainya adalah 4. Sangat-sangat berlebihan. Nah, itu dalam tanda-tanda kalau misalnya adanya lesi dari sistem saraf pusat. Nah, ini tadi yang Glasgow Coma Scale, itu juga bisa. Oke, ada pertanyaan untuk yang neurologi? Belum ada, Mbak, sejauh ini. Ini nggak ada ya. Oke, lagi sebentar. Refleks. Nah, refleks patologis. Tadi kan kita sudah belajar tentang refleks fisiologis. Nah, sekarang kita belajar tentang refleks patologis. Yang penting kalian ingat, refleks patologis itu akan muncul kalau misalnya dia terkena lesi dari upper motor neuron syndrome dan lower motor neuron syndrome. Itu pasti akan muncul. Tapi kalau misalnya dia tidak atau di luar dari upper motor neuron syndrome sama lower motor neuron syndrome, dia tidak akan muncul. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu kalian cek. Karena kalau misalnya dia di luar dari upper motor neuron dan lower motor neuron syndrome, dia nggak akan muncul. Jadi gitu. Jadi kalian harus tahu patologinya juga. Contoh ya. Pediatrik itu dia masuk ke dalam upper motor neuron syndrome pada kasus-kasus palsi cerebral ya. Itu dia masuk ke dalam upper motor neuron syndrome. Nah, ini adalah refleks-refleksnya. Refleks Hoffman, kemudian banyak yang paling sering Babinski, Oppenheim, kemudian Chadok, Rosolimo, nah seperti itu. Nah, ini adalah pemeriksaan refleks patologis. Misalnya ini, nah ini kan dulu saya pakainya 1 sama 2, tapi terserah kalian mau pakainya yang mana. Tadi kan ada yang sampai 4 ya, itu juga bisa. Ini nanti yang dicek
bisa Hoffman, kemudian grasping reflex, palmomental, kemudian Mayer, Babinski ini nggak harus kalian semua lakuin, tergantung dengan kasus. Nanti dibikin sendiri ininya, apa namanya, tabelnya, seperti itu. Ya, nah itu adalah untuk yang pengukuran ya seperti biasa, ya asesmen satu. Kemudian saya pilih yang, nah oke, ini adalah e-book. E-booknya, sorry dia bahasa Inggris. Mungkin ada yang di antara kalian mungkin ada yang sudah punya. Nah, ini adalah special test musculoskeletal examination. Jadi, ini yang dulu biasanya dikantongin ya untuk tes-tes spesifik. Sebenarnya ini banyak ya. Sebenarnya kalian juga udah bisa sekarang buka YouTube. Udah ada. Nah, ini adalah yang paling sering. Tes-tes spesifik. Ntar saya carikan. Nah, nih ya, misalnya tes-tes spesifik, misalnya tes-tes untuk mengetahui adanya tendinitis atau tendinopati. Contohnya ada speed test, ada Yergason test, misalnya ada Yergason ini kan dia untuk tendinitis bicipitalis, kemudian ada MT-CAT test, kemudian ada lift off sign, ada external rotation lock sign, nah seperti itu. Biasanya untuk yang tendinopati atau tendinitis. Kemudian yang berfungsi untuk impingement test, misalnya impingement itu kan pada tendon-tendon, misalnya tendon-tendon rotator cuff. Nah, itu kan untuk impingement test. Kalian bisa menggunakan Mearsheimer, Hawkins-Kennedy, internal rotation resistance strength test, posterior impingement test, seperti itu. Kalian pilih satu aja. Satu aja. Kemudian masih pada shoulder, misalnya pada labrumnya, untuk mengetahui labrum. Kalian ambil satu aja, misalnya adalah yang paling sering adalah pakainya SLAP. SLAP prehension test atau yang anterior slide test. Itu yang paling mudah, kalau menurut saya. Ya. Kemudian misalnya pada acromioclavicular joint test, misalnya itu kalian bisa menggunakan shear. Paling sering adalah shear test, yang paling sering. Ya. Nah itu, jadi ini udah ada sih sebenarnya untuk yang tendinitis atau tendinopati, positif tesnya seperti apa. Nah itu contohnya. Ya, itu adalah tes-tes spesifik. Si pada shoulder, memang kalau di rumah sakit paling banyak itu. Ya. Nah, ini juga masih pada shoulder. Misalnya dia pada untuk instabilitas, instabilitas pada anterior dan posterior. Ya kan? Kalian bisa menggunakan apprehension and relocation test anterior dan apprehension and relocation test posterior. Ya. Oke, sebentar. Stop dulu.
Oke, ini ya, ini untuk yang instability test. Itu juga, kalau saya dulu juga ini di catatan kecil, nulis catatan kecil aja. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba pasien datang, oh misalnya dia adanya dislokasi pada anterior, ya udah kalian langsung aja lakuin dari anterior and relocation test yang anterior test. Gitu aja. Karena dulu, jujur, dulu itu saya tidak boleh pegang HP waktu di klinik. Nggak boleh. Jadi ya mau nggak mau harus punya catatan kecil. Kayak gitu. Karena kan nanti itu kalau dulu penilaian kliniknya itu ada dua, Dek. Jadi dia ada dari CE lahan sama CE internal. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pegang HP, kayak karena banyak pasien juga, jadi kalau pegang HP nggak enak. Ya. Nah, misalnya ini pada elbow, ya. Kalau pada elbow sama untuk tesnya bisa tenis elbow test, golfer elbow test. Kalau ini kan untuk ini ya, tendon pada bagian tendon apa? eh, Extensor sama tendon flexor. Kemudian untuk ligamen instability, kalian bisa menggunakan valgus varus test. Udah itu aja. Ya, kemudian kalau untuk neurological pada bagian elbow sampai ke wrist dan hand itu biasanya kalian bisa menggunakan pinch grip test sama yang Tinel test. Sama ULTT, jangan lupa ULTT itu bisa. Ya, itu untuk yang elbow paling sering banyak yang ini e-booknya yang paling sering ini ya, kasus-kasus yang paling sering didapat di lahan biasanya. Nah, ini yang wrist and hand ya. Untuk yang ligamen dan instability test, kalian yang paling sering bisa menggunakan ini radial collateral ligament stress test sama ulnar collateral ligament stress test atau nama lainnya adalah valgus dan varus stress test. Ya. Kemudian kalau misalnya kalau yang ini fibrocartilage ini biasanya jarang sekali. Kemudian ini bisa menggunakan untuk yang thumb test itu bisa menggunakan Finkelstein test, ya. Kemudian, nah ini di bagian carpal tunnel, kalian bisa menggunakan Palm, Tinel, dan carpal compression test. Itu yang paling banyak. Sama scapuloid stiff test itu untuk mengetahui adanya scapuloidnya itu tuh nanti dia apa namanya slidingnya ke arah anterior atau ke arah lateral atau ke arah posterior. Itu biasanya kita bisa menggunakan scapuloid. Karena yang paling sering mengalami dislokasi itu adalah scapuloid sama lunatum. Nah, ini nanti kalau mau nanti bisa saya kasih e-booknya, bisa langsung dapat ya. Jadi seperti itu. Misalnya pada kasus CTS ya udah kalian untuk tes spesifiknya kalian bisa menggunakan Tinel test atau yang compression test itu juga bisa atau kalian bisa menggunakan ULTT. Seperti itu ya caranya. Kemudian mungkin masih ada. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan? Masih ada 10 menit sebelum kita tutup. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon maaf Mbak, izin bertanya. Oh iya, Nadia, gimana dek? Kalau mau mengetes kekuatan otot buat kasus pediatri itu gimana ya Mbak? Kasus apa? Pediatri apa geriatri? Pediatri untuk mengukur kekuatan otot. Oke. Kalau untuk mengukur kekuatan otot, kalian bisa menggunakan XOTR.
Ya, esoter itu adalah untuk anak-anak, biasanya untuk anak usia 0 sampai dengan, bukan 0 ya, dia itu tuh 1 bulan sampai dengan 3 tahun biasanya itu udah maksimal. Biasanya 4 sampai 5 itu biasanya dilakukan XOTR yang disertai dengan aktivitas rekreasi. Itu biasanya bisa menggunakan XOTR. Dan kemudian biasanya ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa untuk kekuatan otot anak itu sebenarnya dia tidak objektif. XOTR itu dia nggak objektif. Ya, dia subjektif. Misalnya pada saat melakukan intervensi misalnya bobat, ya. Misalnya kalau misalnya bobat itu kalian lihat anak itu bisa nggak dia itu tuh pada saat patterning. Ya, pada saat kan di dalam bobat itu kan ada patterning. Kalau misalnya anak itu dia patterning, dia bisa nggak mengangkat kepalanya? Dia bisa nggak mengangkat tangannya? Dia bisa nggak mengangkat ini bokongnya? Nah itu kalau misalnya kita normal, itu kalian bisa menggunakan XOTR. Tapi kalau misalnya anak tidak bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, itu kalian berarti tidak bisa menggunakan XOTR. Jadi kayak gitu. Jadi menggunakan XOTR. Udah pernah gunain XOTR? Belum pernah, Mbak. Belum pernah? Ntar saya carikan ada nggak ya PPT-nya. Saya carikan dulu. Dek Nadia dapatnya ini ya, pediatri ya? Dapatnya Iya, di mana? Mbak. Iya, Mbak. Pernah dibahas pediatri sama Pak Adnan. Ini prekliniknya dapatnya di rumah sakit mana? PNTS ya, Mbak. Oh, Karanganyar. PNTC. Berarti Iya, sama Pak Arif Kurniawan. iya. Ya, dulu saya juga di PNTC 1 bulan. Hmm, Nah, jadi biasanya kalau Pak Arif itu biasanya, eh, nah jadi tergantung tempat juga. Jadi ada lokasi yang kalau untuk mengukur MMT itu ada yang menggunakan XOTR ada. Tapi ada juga anak-anak yang misalnya udah umurnya 3, 4, 5 tahun, dia menggunakan MMT biasa. Itu juga ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung dengan kasus. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak yang baby gitu, biasanya dia menggunakan XOTR. Misalnya XX itu adalah adanya kontraksi. Misalnya kalian mengukur pada shoulder anaknya ya. Shoulder anaknya itu kalian pakai grup otot aja. Ada grup otot flexor, extensor, yang seperti itu. Berarti karena kalau misalnya grup flexor dia mampu berkontraksi karena dia pada saat bermain dia bisa fleksi, ekstensi, abduksi. Nanti kalian kasih nilai X. X itu adalah mampu berkontraksi. Paham nggak? ya paham, Mbak. Kalau saya PPT-nya lupa saya taruh di mana. XOTRX itu dia ada kontraksi. Kalau misalnya O itu adalah tidak ada kontraksi. Kalau R itu XOTT itu adalah trace. Kalau R itu adalah munculnya refleks. Nah, kayak gitu biasanya. Ya, jadi kalau X itu adalah kontraksi kuat, kalau misalnya tes itu T itu adalah trace, trace itu dia itu tuh ada kontraksi tapi nggak ada gerakan, nah kayak gitu. Kalau R adalah refleks. Jadi kayak gitu. Untuk mengukur yang anak. Emang kalau yang anak untuk MMT dia sangat-sangat susah karena dia untuk mengukur SOTR itu harus bersamaan pada saat anak-anaknya di terapi dan pada saat anaknya melakukan aktivitas rekreasi. Seperti itu. Oke, nanti dicari kayaknya ada di e-book ada untuk SOTR. Itu ya, Dek Nadia. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin... Oh iya, nanti saya share. Tenang, tenang, nanti saya share. Udah saya siapkan, tinggal saya kirim saja. Ya, nanti saya kirimkan yang materi SDF 2. SDF 2 itu kan untuk special test tadi, misalnya tes-tes spesifik pada ligamen, kemudian tes-tes spesifik pada labrum, tes-tes spesifik pada instability. Nah, itu adalah yang tes spesifik. Tapi kalau misalnya untuk yang asesmen biasa, asesmen 1 itu biasanya anamnesis, kemudian pengukuran sensibilitas, nyeri, antropometrik, itu nanti akan saya kirim juga. Ya. Oke, mungkin mohon maaf kalau misalnya saya dalam menyampaikan materi hari ini memang tidak
semuanya karena sebenarnya jujur saya juga bingung mau menjelaskan dari awal sampai akhir karena ini materinya banyak sekali. Tapi solusinya adalah saya akan memberikan semua materinya mulai dari SDF 1 sampai SDF 2. Jadi teman-teman tinggal nanti otodidak aja belajar mandiri. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya bingung, nanti boleh diskusi dengan saya, nggak apa-apa. Ya, nanti insya Allah jika ada waktu nanti saya bisa, kalau misalnya diskusinya banyak, nanti kita bisa buka Zoom meeting aja. Jadi seperti itu. Karena dulu juga karena saya juga prekliniknya saya rata-rata stasenya dapat, stase integumen saya dapat, stase kardio. Kalau kardio dulu saya dapatnya di rumah sakit ini ya, Aryo Wirawan, Salatiga. Terus dulu saya juga di EPAC juga pernah, PMTC juga pernah. Jadi banyak ya. Jadi mungkin bisa sharing-sharing pengalaman juga ya. Oke, teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa diskusikan kembali di luar waktu ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Terima Mbak. kasih, kasih, Bu. Mbak. Sama. Saya izin keluar ya.